Jadi kehidupan di kampung yang terkenalnya itu rukun, damai, guyup, sejahtera, saling peduli itu aslinya tuh nggak gitu. Kalau punya anak dikasih nama itu nantinya tuh akan jadi anak yang tidak sopan, bahasa Cirebonnya itu nyelak kotak, tidak tahu diri alias sombong. Jadi ini cara saya mengusir nyamuk di rumah tanpa lotion anti nyamuk ataupun obat nyamuk bakar, lebih sehat dan lebih ekonomis. Pagi ini jam 7.20 menit dan aku baru pulang dari warung belanja. Ini aku hari ini beli buat stok, jadi sekalian banyak beli kangkung 2 ikat. Kangkungnya segar banget. Kemudian ini daun pepaya yang udah matang, ini satu bijinya tuh 2.000, aku beli 3. Nah ini cabe percabean, nah buncis juga aku beli 2 ini. Sebenarnya kalau masak satu juga cukup ya, tapi aku beli 2. Nah bawang merah ini seperempat, cabai keriting juga seperempat. Nah ini buat bikin botok nanti. Wortel, tomat, kemudian ya biasa ya, ini jahe sama lengkuas, ini bawang putih, ini cabai itu cabai setan tuh. Nah untuk lauknya aku udah beli beli hijauan ini satunya tuh 8.000, tapi kalau beli 2 15.000, aku beli 2. Nah kemudian aku ini ati sama ampela setengah kilo. Kalau ini ikan patin, ini 16.000 ikan patin. Nah ini aku juga beli lele, ini 2, satunya tuh isinya 6, aku beli 2 plastik. Seger-seger, masih seger semua. Sana sebenarnya ada kepala ikan manyun apa segala macam ada, cuman aku kulkasnya lagi full, nggak ada tempatnya ya. Alhamdulillah udah belanja. Agak siangnya ada odong-odong lewat ya. Ini tuh seperti tukang ojek yang bawa anak-anak keliling kampung. Kadang juga keliling sampai ke desa tetangga sama orang tuanya juga yang anaknya masih kecil ya. Nah ini gambaran kehidupan di desa aku. Sebenarnya kalau terkenalnya itu di desa itu ya rukun gitu, guyup, orangnya tuh ramah-ramah gitu ya, saling peduli. Aslinya kehidupan di desa itu ya kayak gitu ibu-ibunya. Rumah aku ini khususnya ya tempatnya orang ngerumpi, tempatnya orang. Makanya kalau ada yang jualan baju keliling atau apa tuh pasti berhenti di rumah aku, karena di sini tuh selalu rame ibu-ibu yang duduk-duduk. Dan dari pengalaman aku itu ya teman-teman, misalnya nih kita ngerumpi A B C D E gitu ya, orang ibu-ibunya tuh. Nah, pada ngomonginnya tuh si F. Nah, nanti si F-nya datang, A-nya pergi, yang diomongin si A. Jadi kayak gitu teman-teman kehidupan di kampung tuh. Dan di kampung itu ya, kalau di Hong Kong kan ada pinjam uang gitu. Selalu masalah yang terbesar di Hong Kong itu pinjam uang pakai dokumennya orang itu, pakai dokumennya teman-teman gitu ya. Kemudian orangnya baru bayar cicilan 2 atau 3 kali kabur. Temen yang dokumennya dipinjemin yang ke itu ya, ke harus bayar gitu. Sama di kampung juga sudah sama. Kalau di Hong Kong tuh ada bank HS, bank publik, bank UE gitu. Di Indonesia juga sama, ada syariah, ada Mekar, ada MBK, ada bank macam-macam pokoknya. Dan tingkat kesulitannya juga sama seperti di Hong Kong ya. Gampang-gampang susah, susah-susah gampang pinjam duit itu. Untuk persyaratannya juga hampir sama seperti di Hong Kong. Jadi sebenarnya kehidupan di desa dengan di kota ataupun di Hong Kong dimanapun hampir sama. Dan siang ini aku udah masak guys. Aku masak nasi liwet ya. Nasi liwet ini 1 kilo kurang ya. Kalau di kampung tuh sekati itu jadi itu eter batok, itu pakai batoknya kelapa itu. Nah ini tuh nasi liwetnya enak banget ini tuh. Aku pakai daun salam, daun jeruk, sama serai, bawang merah, bawang putih, sama cabe. Ini tuh wangi banget, kasih garam sedikit sama micin masako. Tapi micin masako itu kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya, kasih garam aja boleh. Nah nanti nasi liwet ini mau aku makan sama ayam goreng crispy ala-ala aku. Liatin cantik banget. Cantik banget, dan ada suara kosrak-kosrak itu anakku yang paling nurut sedang nyuci bak mandi. Karena di kampung mandinya masih pakai bak, belum pakai shower. Nah aku juga bikin sayur bening supaya nggak seret ya, nanti minumnya sayur bening.
sayur bening ala aku seadanya yang di kulkas aja. Ini timun, ada wortel aku masukin, ada tempe gabus aku masukin, pokoknya semua yang ada di kulkas, ada kol sedikit aku masukin. Jadi nggak tahu sayur bening tapi kayak isinya kayak sop ya. Ada timun, takut nanti kan ini udah lama timunnya, jadi kalau buat lalapan udah nggak enak, ya udah aku sayur bening tapi aku kasih itu, aku gorengin bawang daun gitu jadi wangi kayak sop ya, tapi ini tuh sayur bening. Ya gini aja menunya. Nah, ini aku sedang makan ya, aku makan sendirian aja karena anak menantuku sedang tidak ada di sini. Dan sebenarnya ada kursi tapi aku kalau makan lebih biasa di bawah ya teman-teman. Ini sayur beningnya seger banget. Aku di rumah tuh udah nambah berapa kilo ya, pokoknya udah gemuk banget. Nanti teman-temanku yang di Hongkong pasti kaget kalau aku kesana lagi. Aku tuh udah gemuk banget karena di sini pengen makan apa bikin gitu ya. Males masak ya beli. Pokoknya pengen makan apa semua keturutan, alhamdulillah ya. Walaupun uang seadanya, kalau untuk makan alhamdulillah. Nah, siang harinya aku tuh nungguin warung aku. Jadi semenjak kepergian ibu tiri aku, dulu kan ibu tiriku yang jualan, terus kan ibu tiriku pergi, jadi aku ya sayang ya anak-anak main PS itu kalau mau jajan kan daripada sama orang, jadi aku jualan kayak gitu. Ini kerupuk aku sendiri yang bikin, ada juga makaroni aku sendiri yang bikin, ada juga puding. Jadi ada separohnya aku bikin, tapi lebih bukan separuh sih, lebih banyak aku beli ya, karena kan capek harus nungguin, harus bikin sendiri tuh capek. Seperti ini teman-teman, jajanan anak-anak aja ya. Nah, tadi juga sekitar jam 3-an ada orang kesini ngasih apem ya. Ini tuh kalau di Cirebon setiap bulan Safar ya ada orang yang bagi-bagi apem. Kalau yang kelahirannya itu bulan Safar, bulan Jawanya Safar itu kemudian bagi-bagi apem, dibagiin ke tetangga, kenalan, kerabat, saudara kayak gitu. Nah, ini tuh dibaginya tadi sekitar jam 3-an ya. Aku tuh sampai kaget ya, menantu aku tuh ya, mah ini ada yang nyariin katanya gitu. Aku tuh langsung berdebar-debar, jantungnya tuh ya berkencang banget ya. Siapa lagi ini, apalagi ini kayak gitu ya. Karena waktu itu si tamu nyelekutak, si tamu songong itu anaknya ibu tiri aku kesini tuh ya, itu juga kayak gitu anak mantuku tuh ya, mah ini ada orang nyariin kayak gitu persis. Terus aku bilang siapa gitu, terus si tamu nyelekutaknya itu si orang songongnya itu ya langsung ke dapur, terus di dapur nyari aku nggak ada, langsung masuk ke kamar aku. Itu aku kayak semacam trauma gitu, langsung pikiran aku tuh ya, mana ada sambal atau ada apa gitu yang bisa aku siramin ke mukanya, langsung panas mendidih aku tuh. Padahal sih ya udah hadiahnya, orangnya udah pada bubar ya. Maksudnya kenapa sih aku kok jadi kesel banget gitu ya? Ya karena aku memperlakukan ibunya tuh segitu baiknya loh teman-teman. Aku tuh setiap tahun ya beliin baju lebaran untuk ibu tiri aku itu. Aku berlakukan seperti ibu kandungku sendiri lah, gimana sih? Padahal aku di Hongkong setiap lebaran nggak pernah beli baju, tapi aku pentingin untuk ibunya gitu loh. Aku pulang dari Hongkong pun ya, tiap kali aku beli apa untuk bapakku, aku beliin juga untuk dia. Tiap kali aku pergi-pergian kemana, pulangnya pasti aku beliin, entah itu kerudung ataupun sendal ataupun misalnya sampai ke celana dalam sama BH loh. Sebagai anak tiri aku sedetail itu memperhatikan ibunya, tapi balasannya apa gitu? Malah anaknya kayak gitu coba datang dari rumahnya terus ngaca parah gitu, ngoceh-ngoceh sampai tetangga aku pada keluar, pada nonton kayak gitu. Jadi aku jadi tontonan masyarakat gitu, yang bilang aku fitnah kakaknya, yang bilang apa gitu. Terus belum lagi dia ngadu domba aku sama ibunya gitu ya. Dan kemarin juga ibu tiri aku tuh kesini lagi gitu, cuman ngasih itu doang loh, cuman ngasih katanya apa namanya cemilan itu, jaburan buat sisaan jamiaan gitu loh. Ya orang mah ya dia kan masuk lewat pintu belakang, kemudian akunya lagi di ruang tengah lagi makan. Orang mah ya biasa aja gitu ya, sih kamu baru makan atau gimana basa-basi. Enggak, bapakku lagi tidur di depan TV, dianya masuk nyelonong terus naruh itu kresek yang isinya kerupuk gendar itu loh sama rengginang itu, yang nggak banyak sih ya. Terus langsung keluar lagi cuman ngomong cemilan sisaan orang nyabur jamiaan. Entah ngomong sama siapa, bapakku ya lagi tidur lah. Kalau dia nggak mau ngomong sama aku ya, atau nggak mau ngomong sama tuan rumah ya, ngapain dia kesini-sini ya, ibaratnya kayak gitu ya. Wong dulu aku perlakukan kamu seperti ibu aku sendiri loh, kamu keluar dari sini ya nggak ada yang ngusir gitu loh. Terus masuk lagi orang mah ya biasa aja gitu ya, dengan pasang muka yang asem gitu. Terus dia masuk lewat pintu belakang terus naruh cemilan kayak gitu di itu. Terus
terus nggak pakai basa-basi sama aku, langsung keluar lagi gitu. Ya kalau orang tahu malu mah ya, kalau nggak mau ngomong sama aku ya jangan kesini-sini ya. Bapakku juga lagi tidur, jadi ibu sama anakku sama-sama seglenya kalau kata aku sih. Makanya ya kalau punya anak tuh jangan dikasih nama Hanifah, nanti tuh nyelak kutak songong. Aku kalau inget tuh, ya Allah kenapa nggak waktu itu aku siramin cabai ke mukanya gitu, terus aku pukulin. Kesel aku tuh bener teman-teman, ya Allah, aku tuh baru seumur hidup tuh kayak merasa terinjak-injak banget harga diri aku tuh. Jangan dikasih nama Hanifah kalau punya anak, nantinya tuh jadinya tuh nyelak kutak songong. Nah, apem ini sendiri ini tuh dari saudara angkat aku, namanya Yayu Rakina, orang Gintung Kidul juga, rumahnya juga deket sama rumah ibu tiri aku. Aku ketemu dia di penjaraan Arab ya. Jadi waktu itu kasusnya aku itu 3 tahun gak digaji, lapor polisi, kemudian sambil nunggu gaji keluar cair, aku ditempatkannya tuh sama-sama narapidana gitu selama 3 bulanan. Lah dia itu kasusnya selalu digodain sama majikan laki-lakinya sehingga dia juga kabur karena nggak tahan gitu ya. Kemudian pulangnya tuh kalau nggak salah sih duluan aku pulangnya itu, apa duluan dia ya, aku lupa. Dan pada waktu itu juga aku di penjaraan itu tertipu sama orang Jamblang. Jadi dia tuh nangis-nangis ya, katanya sih mau ngadein kalung sama mau ngadein cincin. Dia tuh punya cincin 2, dia pinjam uang sama aku untuk beli tiket katanya. Nah aku kasih lah ya, karena aku kan kasihan ya, dan aku juga nggak mau dia naruh jaminan cincin itu karena aku takut hilang sama aku ya. Kalau dia nggak aku pinjemin uang itu, dia nggak bakalan bisa pulang ke Indonesia loh. Sampai sekarang itu dia hutang tiket sama aku nggak bayar, tapi ya udahlah biarin aja ya. Nah apem ini rasanya enak loh teman-teman. Ini tuh apem tuh rasanya tuh gulanya tuh manis, dan apemnya itu apem beras rasanya sih memang tawar tapi empuk halus kayak gitu. Bagi yang suka sih enak. Ini suasana malam hari di kampung aku, masih ramai sekali loh, dan di sini tuh tempat ngumpulnya anak-anak, dan anak-anak kecilnya itu selalu ada aja. Misalnya generasi ini udah pada gede ya, datang lagi pada lahiran lagi kayak gitu. Nah kalau aku sendiri warungku itu buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Tapi nggak pasti juga ya, kadang-kadang ya jam setengah 10 baru buka. Kalau hari Minggu jam 8 juga kadang udah buka. Terus tutupnya kadang sampai jam setengah 10, itu tergantung aja ya. Nah ini anak-anak kecil lagi pada lari-larian. Ini masa-masa belum memikirkan mahalnya beras ataupun bayar listrik ya teman-teman. Ya aku bahagia sekali kalau nonton mereka. Waktu mau 17-an juga mereka tuh ada yang latihan nari, ada yang udah ngomongin perlombaan, nanti mau lomba ini lomba itu. Pokoknya ini tuh masa-masa bahagia banget, belum ada beban hidup ya teman-teman. Aku suka sekali kalau nonton mereka itu. Dan mereka itu yang pastinya kalau anak-anak cowoknya tuh pelanggan setia PS aku, dan semuanya itu biasanya kalau jajan sama aku. Nah ini aku mau tidur ya teman-teman. Aku mau membagikan satu tips gimana caranya supaya kamar tidur kita itu terhindar dari nyamuk. Karena di kampung itu banyak sekali nyamuk ya teman-teman, terus terang aja. Karena tuh selokannya tuh pada banyak sampahnya, jadi pada macet gitu, jadi banyak nyamuk teman-teman. Nah kemudian ini saya caranya diselipkan tisu di kipas, kemudian saya akan tetesin dengan minyak kayu putih 3 tetes aja. Kemudian tinggal kita putar aja kipasnya, maka nanti bau dari minyak kayu putih itu akan mengharumi ruangan dan dijamin nyamuk itu akan pergi. Karena aku jujur aja alergi sama autan atau lotion yang anti nyamuk itu, dan kalau pakai obat nyamuk bakar juga sesek nafasnya. Jadi menurut aku lebih nyaman pakai ini ya, lebih ekonomis dan tentunya lebih sehat karena tanpa asap ataupun ada satu lotion yang menyentuh kulit kita.